tes tes satu dua tiga masuk suaranya. Nah, ini kan mau bahas tentang VLSM ya. VLSM pertama-tama mendingan tahu dulu eh mendingan tahu dulu apa namanya, mendingan tahu dulu pengertian dari VLSM itu apa itu VLSM itu kan. Nah, di sini kan dijelaskan di sini. Variable Length Subnet Max VLSM adalah metode untuk membuat segmentasi jaringan berdasarkan kebutuhan host. Nah, di sini kan ditekankannya membuat segmentasi jaringan berdasarkan kebutuhan host. VLSM merupakan pengembangan dari subnetting yang lebih mengoptimalkan penggunaan subnet. Jadi dia tuh membatasi jaringan berdasarkan kebutuhan host dengan menggunakan subnet max gitu kan. Nah, pertama-tama kita juga harus paham itu subnet max itu apa. Subnet max itu apa? Sini jelaskan subnet max adalah angka biner. Angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan bagian jaringan dan host dari sebuah alamat IP. Ini kan udah jelas banget ya. Penggunaan angka biner 32 bit dikembalikan untuk membedakan bagian jaringan dan host dari sebuah alamat IP. Subnet max metode untuk subnet max itu metodenya gimana sih, VLSM tuh metodenya dia tuh menggunakan subnet max kayak gitulah. Nah, kamu kan pasti tahu kalau misalnya IP address tuh kecil ya, 16 20 apa. IP address kan kayak gini saya biasa 92 168 51 0. Kayak kasus yang di sini aja yang untuk kirimin kemarin loh. Ini kan PNRP ku 51.0 slash 24. Nah, kalau IP ini penuh atau maksimalnya kan gini tuh 255, 255, 255, 255. Kayak gini kan. Ini IP jumlah IP penuh per ininya kan. Nah, ini tuh diambil dari kumpulan angka yang bertotal 32 bit itu. Angka biner 32 bit. Yang itu tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, subnet mask kan menggunakan ini sih buat ngebatasin apa namanya, buat ngebatasin host-hostnya kayak yang dibilang di sini tadi loh. Subnet itu adalah angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan bagian jaringan dan host dari sebuah alamat IP. Nah, subnet mask itu apa aja sih? Subnet mask itu jumlah berapa dia slashnya. Nah, ini kan kalau kalau apa namanya, slashnya itu dihitung dari ini loh. Ini kalau misalnya bitnya penuh angka satu gini tuh, ini tuh ditulis sebagai slash 32 karena dia tuh terseret 32 kali terseret. Nah, itu gitu lah pokoknya. Kalau yang bit slash 24 itu dia nulisnya gini 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kan kalau 8 kali 3 kan 24. Sisanya dia itu 0 1 2 3 4. Nah, plus 24 ini berarti dia punya ruangan yang kosong tuh ada 255 ruang. Plus 24 ini loh. Karena kenapa? Karena ini kan ada kosong yang kok 4 kali. Saya ini 8 kali juga. 3 4 5 6 7 8. Nah,
Dia di sini dia punya total 255 ruang. 2 pangkat 1, 2 pangkat 1. Terus di sini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu kan. Totalnya ini kalau ditambahkan ini semua totalnya dari tadi itu ditambahkan totalnya 255, 255. Jadi dia punya 255 ruang kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu membagi ruangnya tuh nggak mau jadi 255 atau dibagi di subnetmaskan berdasarkan kebutuhan host itu berdasarkan metode VLSM. Caranya gini, VLSM kan metodenya aja sih. VLSM tuh metodenya tuh dengan cara yang kayak gini nih, yang ditunjukkan di modul ibunya ini, desain IP artificial TS ini. Ini dengan pertama kan caranya tentukan kebutuhan network, terus habis itu ini intinya di sini saya mulai dari network terbesar sampai terkecil, terus habis itu dicari. Kayak misalnya yang ini, di kasus yang ini kan jumlah host terbesar di jaringan ini apa, yang berapa, yang 36 PC kan. Berarti kita cari subnetwork sama hitung-hitungannya yang 36 PC dulu, kayak gitu. Nah, 36 PC itu kita kita bisa nyarinya tuh sebenarnya dari kayak gini. Kamu nyari di sini apa namanya? 36 PC berarti berapa kebutuhannya, kamu bisa ngitung dari sini. 36 PC kan berarti kita butuh yang mendekati itu 2 pangkat berapa, atau kamu bisa nambah dari sini 2 pangkat ini sampai jumlahnya itu eh sama dengan jumlah di sini dikurangi 2 atau sama dengan atau lebih, tapi yang paling mendekati gitu kan. Tapi kalau ngitung di sini kan lama. Nah, aku tuh ada cara cepatnya dengan cara kayak gini aja. Pokoknya ini kan kalau ininya terserat semua atau penuh, jumlah jumlah yang penuh, host penuh, subnet host penuhnya kan 32 ya, subnet host penuh gitu aja ngomongnya. Penuhnya kan 32, slash 32. Subnet host penuh kan slash 32 sih. Nah, sekarang kita disuruh ngebagi ngejadi 36 host kayak gitu kan. Inti cara cepatnya tinggal cari 2 pangkat berapa yang mendekati 30 36 host. Nah, kalau kamu tahu kan 2 pangkat 5 itu kan 32 saya. Tapi kalau kalau 32 kan kurang, soalnya yang dibutuhkan kan ada 36 gitu. Jadi kamu pakainya yang di atasnya lagi. Berarti dikali 2 lagi kan 64. 64 2 pangkat berapa? 64 itu 2 pangkat 6. Jadi 32 ini dikurangi dengan 6. Soal 2 pangkat 6 kan. Kedua kurangi 6. Hasilnya sama dengan 26. Nah, jadi subnet swapmu slash 26 kayak gitu. Nah, ini kan jadinya kan kamu punya punya network ID baru buat yang daerah situ tadi 192.168.0/26 gini kan. Nah, slash 26 ini kamu punya 64 ruang gitulah. Aku nggak tahu bahasa benernya ya. Bahasa kayak apa? Kayak 64 ruang. Tahu mas itu kan 64 ruang. Nah, ada 64 ruang, berarti nanti kamu network ID selanjutnya yang bisa buat network lagi itu ini 92.168.51.64. Nah, ini slot pastinya belum ditentukan. Tentukan. Nah, kita balik lagi aja ke yang ini. Di sini kamu meskipun punya 64 ruang, itu nggak bisa dipakai semua IP-nya. Kenapa? Karena kita punya yang namanya
IP IP buat network, IP net, sama IP broadcast. Atau biasanya bilangnya bukan IP sih, kayak network ID sama broadcast ID. Nah, network ID itu yang maksimalnya, broadcast ID itu yang minimalnya. Nah, network ID-nya ini tuh 51.0. Nah, broadcast ID-nya tuh berarti 51.0 ini kita hitung dari biasanya tuh 64 kurangi 1. Broadcast ID-nya tuh 63. Kalau kamu lebih gampangnya gini saya, kalau nyari IP yang tersedia tinggal aja apa namanya, tinggal gini aja. Ruangannya tuh 64 kan, dikurangi dua dua orang ini, dua item ini IP NAT sama IP broadcast kurangi 2 kan. Jadi yang tersisa kan ada 62 IP. Ya tinggal buat tambah aja, berarti kamu punya dari IP address yang tersedia tuh 192.168.51.1 192.168.51.62. Nah, berarti sisanya kan langsung 63 nih saya. 63 itu jadi broadcast ID-mu. Kayak gitu aja saya. Sebenarnya simple. Nah, selanjutnya kamu kan tadi ada IP ini. Ya tinggal selanjutnya berapa? 12 PC. 12 PC yang mendekati berapa? Yang mendekati kan 16 ya. 16 berarti 2 pangkat 4. Berarti tinggal 32 kurangi 4. Berarti 28. Nah, tinggal lanjutin yang tadi. Berarti ini jadi tadi 192 untuk 68.51.64 ini slash 28. Slash 28 kan tadi ada tersedia berapa? 16 ya, 16 IP. Berarti nanti network ID yang bisa mau pakai selanjutnya tinggal 64 tambah 16 berarti 80. 08.51.80 ini belum ditentukan. Terus di sini kamu punya IP yang tersedia berarti dari 65 belakangnya tok aja langsung ya, 51.65 sampai 51 titik 14 kan, 14 berarti 78 68 78 sih ya, 78 78 yang titik 64 sama titik 79 tuh ini network ID, ini broadcast ID kayak gitu. Nanti 80 ini lanjut lagi, misal kamu butuh 4 IP address. 4 IP address kamu mikirnya jangan dua peringkat, dua langsung 4. Soalnya kalau kamu butuh 4 IP address, ingat tadi kalau ada 4 ruang yang tersedia itu dikurangin 2. Jadi dia 2 ruang yang tersedia. Jadi kamu nyarinya di atasnya lagi, 4 kali 2 lagi 8, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 tinggal 32 kurangi 3 tadi 29 plus 29. Berarti kamu kalau selanjutnya lagi butuh ini misal aja ya, butuh 4 IP kamu pakainya gitu. Lebih itu nggak apa-apa, kalau kurang tuh nggak boleh, tapi lebihnya jangan over, soalnya kan pakai teknik VLSM kan seperlunya sih. Tuh jadi kali 80 slash 29 ini kamu punya 8 amunisi, 8 ruang. 8 ruangmu tuh dari 81 sampai 80 tambah 8, 1 sampai 88 di apa namanya, bukan 8 ruang sih, salah kan aku. 8 8 kurangi 2 6, 81 sampai 86. Nah, 87 nya ini nanti kamu apa namanya, NID, kok NID, PID, broadcast ID. Terus nanti kamu 88 nya tuh network baru kayak gitu. Kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya, tinggal nambah-nambah, dihitungnya dari kebutuhan host yang paling banyak kayak gitu. Gitulah intinya. Dan cepetnya yang ini tadi saya langsung aja 32 24 berapa yang dibutuhkan hostnya, langsung kurangin
langsung ditambahkan kayak gitu-gitu. Yang tadi itu paling gampang. Kalau kamu pengen paham asalnya dari mana, ya asalnya dari ini. Subnet max adalah total 32 bit yang digunakan buat ngebagi network ya ini. Kebetulan buat ngebagi network ya ini. Berapa slash 32 dihitung dari apa? Dari ini kan. Kalau satunya ini ada 32 berarti slash 32. Kalau satunya ini ada sampai sini berarti 31. Kalau sampai sini satunya berarti 30. Sampai sini berarti gitu terus lah, Bu. Kayak gitu asalnya dari situ.